Halo, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya untuk kita masuk dalam saat-saat yang terindah dalam hidup kita, yaitu bersaat teduh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap saat teduh ini kita akan selalu dibawa masuk dalam hadirat Tuhan, dibawa masuk dalam keintiman dengan Tuhan, sampai benar-benar suatu saat diharapkan kita mampu berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Bukan kehendakku yang kukerjakan, tetapi kehendak Kristus yang nyata lewat kehidupanku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita akan masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian, tiada sepertimu, ya. Puji Tuhan. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku di buahku, kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku senangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti di setiap nafasku, menyembahmu selalu. Puji ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku senangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku di buahku, kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku senangkanmu. Yes, kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia,
segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendak, namun kehendak-Mu. Hidupku bagimu, Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku senangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendak, ya Tuhan, namun kehendak-Mu. Kami rindu kehendak-Mu terjadi, Tuhan. Hidupku bagimu, ya Kau mulia, menyerahkan menyenangkan-Mu. Sampai bukan kehendakku, namun kehendak-Mu yang terjadi dalam hidupku. Biar keinginan-Mu, biar hasrat-Mu, itu yang ku kerjakan, itu yang kami lakukan selalu. Ku semakin berkurang, Kau semakin bertambah. Kau bertambah, Kau bertambah. Dalam hidupku berkurang, Kau bertambah-tambah. Sebab ku mau hidup bagi kehendak
dalam dunia yang tidak ada yang kekal ini. Tidak ada kebahagiaan yang abadi dalam dunia, pun tidak ada kesusahan yang abadi dalam dunia. Semuanya suatu saat akan berlalu bagaikan hembusan nafas. Kami akan berlalu dan lenyap, tapi di dalam kerajaan-Mu lah kami akan menikmati kekekalan Tuhan. Sebab itu biarlah hidup kami selama dalam dunia ini yang bagaikan hembusan nafas saja di hadapan-Mu, bagaikan uap yang hari ini ada namun sebentar hilang. Biar selama hidup kami dalam dunia kami melakukan kehendak-Mu. Kami mau kehendak-Mu terjadi. Jadilah bukan kehendak-Mu, namun kehendak-Mu, namun kehendak-Mu, kehendak-Mu. Ya, bukan kehendak-Ku, mari sama-sama, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu, Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku senangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku, ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu. Terima segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hati, ku mau menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan, ku mau menyembah-Mu. Tiada seperti-Mu untuk selamanya, sampai selamanya. Ku mau menyembah-Mu. Cari apa kami dalam dunia ini Tuhan, selain mencari Kau? Kiranya Tuhan akan buat mata pandangan kami tertuju kepada-Mu Tuhan, bukan kepada yang fana. Memang dalam hidup banyak hal butuh uang, namun uang bukan segala-galanya dan suatu saat akan lenyap. Untuk apakah kami berbahagia bisa menikmati semua yang ada dalam dunia ini dengan uang yang kami miliki, dengan kekayaan, dengan kehormatan, dengan kedudukan yang kami miliki?
Sebab semuanya hanya seperti tarikan nafas yang terlalu singkat, terlalu singkat. Umur kami terlalu singkat. Jangan biarkan kami hidup dalam kebodohan, ya Tuhan. Bahwa kami seperti hamba-hambamu, nabi-nabimu, rasul-rasulmu, orang-orang kudusmu, yang memahami indahnya tinggal dekatmu Tuhan. Yang memahami dan merasakan indahnya saat bersamamu dan indahnya hidup melakukan kehendak-Mu. Kami mau Tuhan hidup bagi-Mu. Ku serahkan semua untuk kerajaan-Mu. Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan hidup bagi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Selalu sungguh indah bersamamu Tuhan. Tuhan, sangat indah saat bersamamu. Kami sangat menikmati waktu-waktu bersamamu. Kekasih jiwaku, ya Rajaku, penebusku. Tuhan, sebenarnya kami mau masuk lebih dalam, kami membaca firman. Kiranya Tuhan memberikan rema kebenaran firman untuk menjadi perenungan bagi kami. Bawa kami lebih dalam dan lebih dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Kami akan bersama-sama mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami baca firman. Tuhan tolong kami. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Ya. Baik Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, ya. Saat bersama Tuhan itu indah banget ya. Itu luar biasa ya. Tapi karena kebutuhan untuk pelayanan secara online begini, saya harus memikirkan saudara-saudara yang tidak punya banyak waktu, maka dan juga masalah kuota tentu saja ya. Bapak Ibu akan memakan kuota banyak. Jadi saya batasi pusat 30 menit. Seandainya tidak, mungkin saya akan bawa saudara akan lebih lama lagi. Nggak kerasa ya. Nggak terasa sekali kalau bersama Tuhan tuh waktu berjalan begitu cepat. Oke, kita masuk dalam Lukas pasal 13 ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Lukas pasal 13 ada 35 ayat, saya akan bacakan. Saudara melihat dari Alkitab saudara ya. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sang kamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?
Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia." Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Pada waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ya seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kami seluruhnya. Siapa yang diselamatkan?" Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meluruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit saja ke orang yang diselamatkan." Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuhan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang, nyala daripadaku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Yesus mati di Yerusalem, keluar terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, bila kita melihat hari ini ya, dalam ayat pertama sampai ayat yang ke-9, itu sebenarnya satu bagian. Kalau kita lihat pada bagian yang pertama, Yesus membahas tentang bahwa ada orang yang membawa kabar kepada Yesus tentang kematian orang-orang Galilea yang begitu mengerikan. Orang-orang yang membawa kabar ini tampaknya punya pandangan menghakimi bahwa orang-orang Galilea yang matinya begitu mengerikan tadi mengalami kematian yang begitu mengerikan itu karena dosa mereka banyak. Maka itu Yesus menegaskan, bukan karena
sekedar dosanya banyak. Jangan kamu kira dosanya mereka banyak sehingga mereka seperti itu sedangkan kamu tidak. Paham yang saya maksud di sini ya? Jadi banyak orang tuh seringkali mudah sekali menghakimi sesama. Padahal kalau dibilang misalnya kematian yang mengerikan, saudara harus tahu bahwa rasul-rasul itu kematiannya semuanya cukup ngeri, ya. Hampir tidak ada yang kematiannya normal. Yohanes Pembaptis meninggal usia tua memang. Bukan Yohanes Pembaptis, hanya Rasul Yohanes yang meninggal usia tua, tetapi itu pun di pembuangan. Yang lain kematiannya begitu, kalau dibilang nggak normal gitu. Apakah dosa mereka lebih banyak? Tentu tidak. Dan jadi saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang yang ada di sana menghakimi orang-orang yang mati dengan mengerikan itu, seolah-olah dosa mereka lebih sedikit daripada dosa orang-orang yang mati itu. Paham sampai di sini ya? Paham ya? Padahal bisa jadi mereka itu bagaikan pohon ara yang tidak berbuah, tetapi masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berbuah. Buah apa? Buah pertobatan berarti. Ya, itu ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Kata-kata Yesus ini mirip kalau saudara ingat dalam Matius pasal 3 kalau tidak salah tentang Yohanes Pembaptis. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Apa sudah tersedia pada pohon kan gitu ya. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang dan dilemparkan dalam api. Saudara perhatikan ayat-ayat itu kata-katanya sangat mirip sekali dengan yang dikatakan Yesus. Dan sebenarnya memang sama-sama sedang bicara tentang pertobatan. Kamu masih diberi kesempatan bertobat ini. Jangan kira kamu tidak dihukum karena dosamu sedikit. Dosamu juga banyak. Kamu jangan senang-senang. Hari ini kamu masih enak-enak. Dosamu banyak, kamu masih enak. Jangan senang-senang. Ingat, bisa jadi ini adalah perpanjangan kesabaran Tuhan. Karena kalau kamu sia-siakan terus, akan tiba waktunya Tuhan pun akan tebang dan lempar ke dalam api. Saudara, hari ini mungkin keadaan kita masih baik-baik saja, sekalipun dosa kita banyak. Tetapi ingat baik-baik. Saya mau ingatkan, bertobatlah. Mungkin ini adalah waktu yang masih Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Karena Dia panjang sabar, Dia masih berikan kasih karunia. Pergunakanlah kasih karunia kemurahan Allah ini untuk kita bertobat dari dosa-dosa kita. Dia sudah mengampuni segala dosa kita. Maka itu janganlah kita hidup lagi dalam dosa. Mari sama-sama bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kita lebih dulu berdoa buat kebenaran firman yang baru saja kita renungkan dan kita baca. Terima kasih Tuhan. Selama masih ada waktu, Tuhan tolong kami agar terus bertobat. Kami mau menghasilkan buah-buah bertobat. Kami bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih terus mengampuni kami. Tapi Tuhan tolong kami agar kami tidak terus hidup dalam kebodohan, terus hidup di dalam dosa-dosa kami. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan selama ini. Kau panjang sabar. Kau terlalu baik Tuhan. Tuhan tolong kami. Dan sekarang yuk kita akan berdoa buat nama-nama yang belum percaya Yesus yang kita kenal. Mari kita akan berdoa bagi pertobatan mereka. Biarlah mereka dibuka jalan untuk percaya dan terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama.
dan aniaya karena nama Kristus. Karena kebenaran-kebenaran firman yang mereka pegang teguh. Tuhan, terus kami tidak lemah, kami tidak letih berjuang berdoa bagi saudara-saudara kami ini. Kalau boleh lepaskan mereka dari penderitaan dan aniaya yang begitu berat itu Tuhan. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Tapi kami juga serahkan dalam tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, ampunilah kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami. Kami umat-Mu di Indonesia, pendahulu bangsa kami. Tuhan, ampuni kami semua Tuhan. Curahkan damai sejahtera-Mu atas Indonesia. Curahkan berkat-Mu atas Indonesia. Tuhan, kiranya menolong agar Indonesia mengalami pengangkatan yang daripada Tuhan. Bukan hanya dalam hal-hal jasmani, tapi hal-hal rohani. Banyak jiwa bertobat, banyak jiwa datang kepada-Mu Tuhan. Dan juga berikan pertolongan, kesembuhan, kesehatan atas Indonesia. Tuhan, tolong bangsa kami. Kami mengasihi negara kami, bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang, termasuk hamba-Mu yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, gembala sidang, guru Injil, evangelis, maupun juga memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan, dan lain-lain. Tuhan, kami berdoa buat kami dan seisi keluarga kami. Tuhan, kiranya tolong agar kami semuanya memiliki hati yang tulus melayani Tuhan. Tidak ada satupun kiranya di antara kami dan keluarga kami yang menyakiti hati Tuhan, mempermalukan nama-Mu Tuhan. Tetapi kiranya kami semuanya Tuhan pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan selalu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tolonglah kami dan keluarga kami Tuhan agar memuliakan-Mu selalu. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Cukupkan segala yang kami perlukan ya Tuhan. Dan kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga menolong agar kami diperlengkapi dengan kekuatan-kekuatan yang daripada Tuhan, kemampuan-kemampuan yang dari Tuhan, agar kami boleh lebih efektif bekerja di ladang Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini rohani dan jasmani. Tutup bungkus mereka dan keluarga mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga seisi rumah tangga mereka kiranya senantiasa dijaga untuk hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu. Dan sekarang kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sakit ya Tuhan. Baik mereka sakit di rumah sakit, sakit di rumah ataupun di berbagai tempat. Saat ini kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit ini Tuhan. Jamahan kuasa-Mu terjadi kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan jamah anak-anak Tuhan yang sakit ini. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk kami yang dalam masalah. Tuhan, kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, tunjukkan kesalahan kami. Tolong kami agar kami mampu bertobat ya Tuhan. Agar kami segera dapat lepas dari masalah-masalah ini. Dan kalau masalah ini terjadi karena Tuhan punya rencana, Tuhan, kami berdoa berikan kami kekuatan agar kami mampu tampil sebagai pemenang. Bahkan di dalam nama Yesus lebih daripada pemenang atas setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Dan kami juga berdoa di dalam nama Yesus, kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan pada dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir Kau keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis, kami usir Kau keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Biarlah kuasa darah-Mu Tuhan menaungi kami, menutup bungkus kami dan keluarga kami, dan membuat kami hidup dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang
Saya persilakan, mari kita akan berdoa ya untuk perkumpulan doa kita pribadi lepas pribadi. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan, kiranya Kau memberkati kami, keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, pelayanan kami. Tolonglah Tuhan agar dalam segala apa yang kami kerjakan, kami akan mempermuliakan nama-Mu selalu di masa hidup kami di tengah dunia ini. Tolonglah kami, berikan kami kasih karunia-Mu Tuhan. Berikanlah berkat-Mu kiranya atas kami. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, selamat aktivitas. Ada yang mungkin akan istirahat karena memang hari ini saya baru bisa merekamnya malam. Ya, selamat istirahat. Yang aktivitas, selamat aktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.